Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang indah ini Ustadz sedang berada di salah satu tempat yang subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, sangat indah. Dan lokasinya terletak tidak jauh dari pesantren Kampung Keren Cendekia, yaitu di Curug atau air terjun Lewi Opat, ya, Jalan Ciwangun Indah Camp. Ihwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di tempat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita walaupun dalam suasana masih daring. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ruhiyah kita, menjaga kualitas tilawah Al-Qur'an kita, menjaga kualitas hafalan kita, sehingga walaupun kita sedang berada di rumah, kita senantiasa selalu bersemangat untuk senantiasa membaca dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman yang artinya Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Luas kasih sayangnya kepada kita semua, apalagi kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ikhwan wa watillah rahimakumullah. Di ayat yang selanjutnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Dan di ayat yang ketiga, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Sebagian mufasir ketika menafsirkan permulaan pertama di surat Ar-Rahman ini menjelaskan bahwa sungguhnya nikmat Al-Qur'anul Karim yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Al-Qur'anul Karim yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang merupakan pemimpin para malaikat yang taat lagi mulia, dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, nabi yang penuh cinta kepada kita semua sebagai umatnya. Maka nikmat Al-Quran ini hendaklah kita jaga, hendaklah kita pelihara, hendaklah senantiasa kita syukuri. Karena apa? Karena nikmat Al-Quran lebih besar, lebih tinggi derajatnya, kedudukannya dibandingkan khalaqal insan, penciptaan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Ikhwan wa watillah rahimakumullah. Pada materi sirah nabawiyah pagi menjelang siang ini, Ustadz ingin mengisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sahabat Mus'ab bin Umair adalah seorang sosok anak muda, contoh anak muda Islam yang rupawan wajahnya, yang baik hatinya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhuma menamai Mus'ab bin Umair dengan julukan Mus'ab al-Khair, yang artinya Mus'ab yang baik. Ikhwan wa watillah rahimakumullah. Singkat cerita, Mus'ab bin Umair salah seorang di antara 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mula-mula memeluk Islam, merupakan as-sabiqunal awwalun,
Di antara sekian sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair tampil di hadapan dengan penuh komitmen, dengan penuh kesungguhan setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah, setelah menyimak dakwah yang disampaikan secara terang benderang oleh baginda Rasulullah SAW. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Mus'ab bin Umair dahulunya perlente, dahulunya hidup dengan amat sangat dimanja pengasuhannya. Karena Mus'ab bin Umair lahir dari kalangan bangsawan Quraisy Mekah saat itu. Hartanya banyak, melimpah, dan apapun yang Mus'ab inginkan selalu dipenuhi oleh sang ibundanya. Tapi dengan datangnya cahaya Islam yang masuk ke dalam hatinya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kemudian menjelma menjadi sosok dai muda yang penuh talenta, menjelma menjadi mujahid Islam, sosok pembaru Islam yang bersemangat mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan segalanya demi tegaknya Islam di muka bumi. Ikhwan wa fillah rahimakumullah, di antara prestasi gemilang yang ditorehkan oleh sahabat Mus'ab bin Umair ini adalah suatu ketika Nabi SAW mengutus beliau untuk berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah, atau dalam yang lain disebutkan Yasrib, ya. Kota Yasrib sama dengan kota Madinah. Maka apa yang terjadi? Subhanallah walhamdulillah, Mus'ab bin Umair dengan awalnya, pada mulanya saat itu hanya 12 orang, ya. Hanya 12 orang yang masuk Islam saat itu. Tapi setelah Mus'ab datang ke Madinah, berapa waktu kemudian Mus'ab dengan penuh keikhlasan, dengan penuh doa yang tulus ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan balighu ani walau ayah, ya, dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, gitu kan. Maka Mus'ab bin Umair hari demi hari mengetuk pintu tiap rumah, ya. Bayangkan Mus'ab berjalan kaki memapai atau mengetuk pintu tiap rumah. Jadi seluruh rumah, pintu rumah yang ada di kota Madinah semuanya telah disapa, semuanya telah diajak oleh Mus'ab bin Umair untuk masuk Islam. Mus'ab bin Umair, dan saat itu Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan kurang lebih 72 kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ikhwan wa fillah rahimakumullah, tentu Mus'ab bin Umair ini dakwahnya bukan tanpa halangan, dakwahnya bukan tanpa rintangan. Namun Mus'ab suatu ketika pada suatu hari yang cerah di kota Madinah, ketika sedang menyampaikan Islam kepada penduduk Madinah, datanglah seorang tokoh yang berpengaruh di kota Madinah, yaitu Usaid bin Udair. Saat itu Usaid datang dengan marah, wajah yang merah marah gitu ya, membawa tombak hendak mencelakakan Mus'ab bin Umair sambil berteriak, "Berhenti, berhenti. Sungguhnya kamu ini akan menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat kami," gitu kan. Maka Mus'ab bin Umair tanpa merubah raut wajahnya, dengan penuh ketenangan sambil tersenyum, kemudian berkata dengan lembut, "Wahai saudaraku Usaid bin Udair, datanglah kemari. Duduklah dulu, duduklah dulu. Maka izinkanlah aku untuk membacakan
ayat suci Al-Quran kepada engkau. Ketika aku sudah membacakan ayat suci Al-Quran kepada engkau, maka terserah kepadamu apakah engkau akan mau masuk Islam ataukah menolaknya. Maka jika engkau menolaknya, dengan penuh keikhlasan aku akan meninggalkanmu, aku akan pergi dari kota ini, kata Mus'ab bin Umair. Ikhwan wa watilah rahimakumullah, saat itu Mus'ab bin Umair membacakan Al-Quran dengan fasih, dengan hafalan yang mutkin, dan dengan bacaan yang tartil, sehingga bacaan Al-Quran itu masuk ke dalam telinga Usaid bin Udair, salah seorang pemuka Madinah saat itu. Dan saat itu juga terjatuh tombak yang dibawa oleh Usaid bin Udair. Ketika itu Usaid bin Udair tak terasa menitikkan air mata dan menyampaikan, sungguh luar biasa yang engkau sampaikan adalah bukan perkataan manusia, sungguh amatlah sangat indah. Maka pertanyaanku saat ini adalah, bagaimanakah caranya supaya aku bisa masuk ke dalam agama Islam yang penuh dengan cahaya ini, yang penuh dengan kemuliaan ini? Maka Mus'ab bin Umair kemudian tersenyum bahagia, kemudian menyampaikan, hendaklah engkau mandi dulu, kemudian setelah engkau mandi, membersihkan pakaianmu, maka datanglah lagi kemari. Singkat cerita, Usaid bin Udair setelah pulang ke rumahnya, mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian kembali lagi di hadapan Mus'ab bin Umair, kemudian dibimbing untuk melantunkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan masuk Islamnya Usaid bin Udair radhiyallahu anhu, masuk Islam pula lah 2 orang tokoh yang penting, yang berpengaruh di kota Madinah. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz merupakan tokoh muda, pemimpin para pemuda bangsawan di kota Madinah, yang alhamdulillah biiznillah masuk Islam juga dengan perantaraan dakwah Mus'ab bin Umair. Ikhwan wa watilah rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, hendaklah kita senantiasa mengikut, beritiba kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan kita belajar, dengan kita senantiasa bersemangat untuk mendakwahkan Islam dengan perantara Al-Quran. Sekian dari Ustadz, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.